Oke, mohon maaf ya menunggu. Jadi teman-teman semuanya sudah diganti dulu ya, rename namanya terlebih dahulu dengan nama teman-teman masing-masing. Boleh dengan umurnya dan juga domisilinya. Jadi teman-teman bisa saling lihat nih, ada yang dari Medan, ada yang dari Semarang, ya kan? Nah, oke teman-teman semuanya, kami dari komunitas Tim Lab Indonesia ini menyelenggarakan mengenal profesi 03 astronom. Nah, yang sebelumnya sudah pernah mengikuti, apakah ingat mengenal profesi 02 kemarin ada apa? Ada yang tahu? Iya, berarti beberapa sudah ya. Beberapa sudah pernah mengikuti kegiatan mengenal profesi ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini Kalisna menyapa teman-teman terlebih dahulu. Jadi teman-teman akan ngapain nih? Kita nanti mau ngapain nih? Ada yang ngerti nggak? Bersama bawah. Kita akan mengenal profesi apa teman-teman? Bogor. Astronom. Iya betul. Oke teman-teman. Nah, kita hari ini akan mengenal profesi astronom. Kemarin teman-teman di waktu isi form pendaftaran itu sudah banyak pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya. Ada yang bertanya astronom itu apakah sama dengan astronot gitu kan? Ataukah apa tugas-tugas astronom? Nah itu nanti akan dibahas di kegiatan kita kali ini. Sebelumnya Kalisna mau mengenalkan terlebih dahulu bahwa di STEAM Lab Indonesia ini ada foundernya. Foundernya adalah Kak Rahma dan juga Kak Tirta sebagai Ketua Komunitas STEAM Lab Indonesia. Saat ini kebetulan belum bisa hadir ya teman-teman. Nah selanjutnya Kalisna izin untuk mengalihkan ke nanti teman-teman akan diajak bersama mengenal tentang profesi astronom ini bersama Kak Lutfi dan juga akan dipandu oleh Kak Halimah, oke, Kak Halimah atau Kak Atina, oke. Nah, monggo Mbak Atina atau Mbak Halimah, ditunggu dulu ya teman-teman ya. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Selamat pagi. Sudah semangat hari ini? Ya, sudah pada sarapan? Ya, nah hari ini kita akan mengenal profesi apa? Ayo, ada yang udah tahu tentang astronot? Ada yang ini ya? Ada yang lagi sarapan ya? Boleh sarapan ya? Kita makan bersama ya Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya sama yang akan memandu teman-teman belajar hari ini. Siapakah itu? Kak Atina izin ini ya, izin share screen dulu. Angkatnya pakai ini dulu. Angkatnya pakai ini dulu. Duduknya pakai itu. Amira udah ada tuh. Tapi sinyalnya ya. Ya, sinyalnya baru. Oh, yang ibu yang ini yang jelas. Yang sinyalnya ya. Kok nggak ada suaranya sih, Kak? Halo, sudah ada suaranya? Baik, sudah terlihat ya
Di sini ya gambarnya ya. Yuk kita kenalan dulu sama Kak Lutfi. Nah, nanti Kak Lutfi ini ya. Kak Atina di Mahira belum kelihatan. Oh, di Mahira belum kelihatan. Kalau yang lainnya gimana teman-teman? Baru kelihatan Kak Atina. Sudah kelihatan. Terima kasih. Sudah kelihatan ya. Yuk, sekarang kita kenalan dulu ya sama Kak Lutfi. Kak Lutfi ini nanti yang akan memandu teman-teman semua mengenal profesi astronom. Wah, siapa ya Kak Lutfi ini? Yuk kita kenalan bareng-bareng. Nah, nama Kak Lutfi ini nama lengkapnya Lutfiandari. Kak Lutfi ini adalah seorang komunikator astronomi. Wah, tugasnya komunikator astronomi ini apa saja ya? Nanti coba kita tanya bareng-bareng ya sama Kak Lutfi. Nah, Kak Lutfi ini kesehariannya bergelut di dunia komunikasi publik. Nah, Kak Lutfi ini suka membahasakan hal-hal yang ilmiah menjadi bahasa yang dipahami oleh publik, terutama untuk anak-anak. Nah, Kak Lutfi ini seorang... Gimana? Nah, Kak Lutfi ini dulunya, sekarang kan Kak Lutfi sebagai astronom ya, dulunya itu sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia. Ada yang tahu Universitas Pendidikan Indonesia itu di mana? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Betul sekali. Nah, Kak Lutfi dulu S1-nya itu jurusannya fisika. Kemudian Kak Lutfi ini tertarik nih sama bidang astronomi, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan astronomi. Wah, keren ya Kak Lutfi. Di sini pengalaman Kak Lutfi banyak sekali teman-teman. Di sini Kak Lutfi pengalamannya banyak sekali. Ada sebagai kunjungan langsung penceramah di eksperimen in Bosca Observatory. Nah, Kak Lutfi ini bertugas di Bosca Observatory, teman-teman. Nah, beliau juga sebagai pengembang material koordinator program. Nah, kalau teman-teman pengen menghubungi Kak Lutfi, bisa nanti di emailnya lutfiandari23@gmail.com atau di Instagram Lutfiandari dan Facebooknya Lutfiandari. Oke, yuk kita langsung kenalan langsung aja yuk sama Kak Lutfi. Kita panggil bareng-bareng ya teman-teman ya. Yuk, 1, 2, 3. Halo, Lutfi. Halo teman-teman. Halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak Atina, Kak Lisna, Kak Halima, dan teman-teman semua juga ayah bunda di rumah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi Kak Lutfi. Kak Lutfi, gimana kabarnya Kak? Sehat? Baik, nih sehat-sehat di sini. Bagaimana kabar Kak Atina? Alhamdulillah baik. Kak Lutfi, di sana lagi musim Omikron juga nggak Kak? Oh, iya, kita semua di Indonesia ya sama ya. Iya, semoga Kak Lutfi sehat-sehat selalu ya. Amin. Baik Kak Lutfi, mau langsung aja penyampaian materi, teman-temannya ini udah pada nggak sabar nih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Atina. Oh ya, sebelumnya boleh tidak akun Observatorium Bosca-nya tolong dijadikan co-host Kak Lisna? Agar nanti kami bisa mendokumentasikan kegiatan ini juga. Terima kasih sebelumnya Kak Lisna. Oke ya, kita langsung mulai sekarang. Nah, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Lutfiandari. Tadi sudah dikenalkan ya. Boleh memanggil saja Kak Lutfi. Nah, siapakah Kak Lutfi ini? Nanti kita akan cari tahu sama-sama ya. Siapa sih Kak Lutfi di sini? Nah, kok dibuka semua toh? Hari ini kita akan mengenal astronom dan astronomi, begitu ya. Apa sih astronom? Apa sih astronomi? Tadi teman-teman ada yang sudah menyebutkan kita mau kenalan sama astronot gitu ya. Tapi teman-teman ada yang pernah kenal juga tidak ya nama astronomi atau astronom atau astrologi atau astrolog? Banyak sekali ya nama-nama dari seperti itu. Ada yang sudah pernah tahu nama astronot, astronom atau astrolog? Ada yang sudah tahu teman-teman?
Ada? Coba nih, mana suaranya belum terdengar? Neil Armstrong. Neil Armstrong. Terus ada belum. Oke. Kebanyakan teman-teman berarti belum tahu ya. Kita cari tahu sama-sama sekarang ya dengan Kak Lutfi. Nah, kalau astronom dengan astronot menurut teman-teman sama atau beda ya? Sama atau beda? Beda. 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 Yakin ya beda ya? Oke, betul sekali. Astronot dan astronom itu berbeda. Bedanya apa ya? Kita lihat dari gambar ini. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ya gambarnya sebelah kiri dan sebelah kanan beda tuh. Kalau di sebelah kiri ada orang yang pakai baju hazmat gitu ya, pakai helm juga, ada di luar angkasa. Lalu yang sebelah kanan ada foto orang yang sedang lihat layar komputer, di sampingnya ada teleskop nih. Nah, kira-kira manakah yang namanya profesi astronot? Sebelah kanan atau kiri ya? Astronot yang mana? Yang kiri. Betul sekali. Kalau astronot yang sebelah kiri, berarti yang sebelah kanan adalah apa? Astronom. Betul sekali. Wah, jadi teman-teman sudah lihat ya perbedaannya dari gambar ini. Astronot dan astronom berbeda. Kalau astronot pergi keluar angkasa, kalau astronom cukup di bumi saja, mengenali bintang-bintang, mengenali bulan, mengenali objek langit, mengamati menggunakan teleskop. Gitu ya. Nah, kita lihat dengan baik-baik di sini. Zaman dulu orang-orang sudah melihat langit karena ada apa namanya? Belum banyak lampu sehingga langit malamnya yang redup kelihatan banyak sekali di zaman dahulu kala nenek moyang kita lihat bintang-bintang di langit pada malam hari. Nah, profesi tersebutlah kita namakan mengamati langit begitu ya. Lalu mereka melihat ada bintang-bintang yang berdekatan satu sama lain. Kemudian mereka mereka melihatnya sebagai bentuk-bentuk, ada yang menyerupai bentuk orang, ada yang menyerupai bentuk binatang, ada juga yang menyerupai bentuk peralatan, misalkan peralatan apa ya, peralatan untuk membajak sawah misalkan. Nah gitu. Jadi zaman dulu kala sudah banyak juga astronom ya. Jadi astronomnya terlihat seperti gambar paling kiri itu ada orang pegang tombak, lihat ke langit gitu ya, lihat bintang-bintang. Nah, itu dinamakan sebagai astronom zaman dulu kala. Mereka melihat bintang-bintang kemudian mengukirnya di sebuah lempengan tembaga atau di kayu, nah, seperti contoh gambar sebelah kanan. Jadi zaman dulu mereka membuat gambar bintang, membuat gambar bulan, membuat gambar matahari di sebuah lempengan seperti itu ya. Nah, itu astronom zaman dulu. Kalau sekarang astronomnya seperti apa sih? Kalau astronom sekarang bukan hanya mengamati langit, bukan hanya lihat sekedar senang-senang saja ya, tetapi mempelajari bagaimana sih bintang di langit itu, apakah dia diam saja atau dia bergerak. Lalu seperti apa sih alam semesta, isinya ada apa saja sih? Nah, itulah pekerjaan yang dilakukan oleh astronom sekarang, mengamati langit, mencari tahu sebetulnya seperti apa sih alam semesta kita gitu ya. Nah, untuk mencari tahunya tentunya harus pakai alat. Teman-teman ada yang tahu nama alatnya apa? Ada di samping kakak nih. Iya, betul sekali, teleskop. Iya, seperti yang digambar sini ya. Nah, ini dia nih teleskop seperti itu. Nah, lalu pekerjaannya apakah hanya malam hari saja mengamati bintang, mengamati bulan, mengamati galaksi? Apakah malam hari saja? Ternyata tidak nih teman-teman. Siang hari juga ada yang bekerja. Memang kalau siang hari mengamati apa? Teman-teman ada yang tahu? Kalau siang hari kita bisa lihat apa ya di langit ya? Matahari. Matahari, betul sekali. Apakah matahari saja? Ada apa lagi siang hari? Awan. Oke, ada apa lagi? Bulan ya. Tadi teman-teman, salah seorang teman ada yang bilang bulan gitu. Kalau
bintang banyaknya di malam hari. Terkadang di pagi hari juga kita bisa lihat bintang ya, atau sore hari, tapi sedikit sekali gitu. Nah, jadi astronom bekerjanya bisa siang hari, bisa malam hari, dan bahkan bisa siang dan malam gitu ya. Loh kok siang malam sih? Karena mengamati bintang di malam hari, mengamati juga matahari di siang harinya begitu. Nah, lalu tempat kerjanya di mana kalau astronom? Kalau tadi astronot kan ada di luar angkasa ya. Kalau astronom bekerjanya di mana? Ada di bumi, di tempat yang bernama observatorium. Observatorium itu seperti apa ya? Seperti laboratorium, tapi tidak melakukan percobaan atau eksperimen ya. Namanya observatorium, jadi hanya observasi saja, hanya mengamati saja. Nah, salah satunya yang digunakan untuk pengamatan adalah di Observatorium Bosca. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih gambarnya nih. Nah, kakak geser sedikit. Nah, itu dia. Ini adalah salah satu icon di Observatorium Bosca. Salah satu bangunannya saja ya. Jadi sebetulnya Observatorium Bosca itu luas sekali. Banyak teleskop di Observatorium Bosca, dan setiap teleskopnya disimpan di rumah-rumah tertentu. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah rumah teleskop yang bernama kupol. Itu dalam bahasa Belanda dulunya ya. Nah, dinamakan kupol karena bentuknya menyerupai kubah. Kupol adalah kubah dalam bahasa Belanda. Begitu. Nah, ini adalah Observatorium Bosca, salah satu bangunan di Observatorium Bosca. Kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah lihat astronom seperti apa. Kalau astronot bagaimana? Teman-teman sudah tahu ya, astronot kerjanya di luar angkasa. Jadi, orang yang pergi ke luar angkasa namanya adalah astronot. Nah, apakah astronot harus mengetahui tentang benda langit? Harus mengetahui alam semesta? Tidak juga. Jadi astronot itu bisa dari siapapun. Misalkan ada dokter keluar angkasa gitu ya. Itu bisa menjadi astronot artinya. Terus ada ibu guru atau bapak guru pergi ke luar angkasa. Nah, nanti dinamakan juga sebagai astronot. Jadi siapapun gitu ya bisa jadi astronot, tidak harus yang belajar tentang alam semesta untuk menjadi astronot begitu. Nah, lalu bekerjanya tentunya teman-teman sudah tahu, bekerja di luar angkasa. Kerjanya apa sih astronot di luar angkasa? Memang hanya terbang-terbang saja? Tentunya tidak ya. Nah, astronot itu contohnya memiliki misi untuk mempelajari bagaimana tubuh manusia bekerja di luar angkasa. Nah, kalau di luar angkasa kan tidak ada gravitasi ya, bisa melayang-layang orangnya nih. Bisa dikatakan gravitasinya kecil sekali gitu. Jadi orangnya melayang-layang di luar angkasa. Jadi dibandingkan nih kalau orang di luar angkasa tinggal, terus dibandingkan dengan orang yang tinggal di bumi. Sama tidak ya kerja tubuhnya begitu. Nah, itu dipelajari di luar angkasa oleh para astronot. Lalu ada hal lain lagi, astronot juga membawa tumbuhan dari bumi untuk apa? Untuk dipelajari apakah tumbuhan bisa hidup di luar angkasa. Kalau di bumi kan kita ada apa ya namanya? Ada gravitasi, ada tanamannya bisa tertarik oleh bumi ke bawah gitu ya. Kita bisa jatuh di bumi. Tapi kalau di luar angkasa, apakah tanaman bisa tumbuh seperti di bumi? Seperti itu bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan umbi yang bagus gitu ya, seperti kentang atau ubi atau wortel gitu ya. Apakah bisa ditumbuhkan di luar angkasa? Begitu. Nah, mereka mempelajari hal tersebut. Nah, lalu kemudian tempat bekerjanya di mana? Kalau astronom, masih ingat teman-teman bekerjanya di mana tadi astronom? Masih ingat tidak ya? Ayo, suaranya mana nih? Belum terdengar oleh Kak Lutfi. Di luar angkasa. Coba tekan baik-baik. Kalau astronot kerja di luar angkasa ya. Kalau astronom kerjanya di mana? Observatorium, betul sekali ya. Tadi ada teman yang bilang astronom kerjanya di observatorium, betul sekali. Nah, kalau astronot kerjanya di mana? Salah satunya di pesawat angkasa bernama ISS, International Space Station. Seperti apa sih International Space Station itu? Gambarnya seperti ini. Nah, sudah kelihatan ya? Nah, itulah gambar
stasiun luar angkasa. Jadi selama ini stasiun tersebut terus mengelilingi bumi untuk membawa astronot melakukan penelitian begitu. Komunikasi dengan teman-temannya yang ada di bumi bagaimana? Berkomunikasi dengan keluarganya seperti apa ya? Kan jauh sekali. Tentunya bukan pakai teman-teman pernah main ini nggak ya? Pernah main dua kaleng yang dihubungkan dengan benang, terus teman-teman berbicara dengan teman satunya melalui kaleng yang sebelahnya gitu ya. Nah, itu contoh untuk berkomunikasi kalau teman-teman main-main gitu ya. Nah, tapi kalau di sini mereka karena jauh di luar angkasa, mereka komunikasinya menggunakan bantuan satelit. Jadi nanti suaranya diubah, terus kemudian oleh satelitnya disalurkan hingga sampai ke bumi. Nanti di bumi diubah lagi menjadi suara, jadi bisa terdengar deh begitu ya. Jadi komunikasinya memang butuh waktu karena jaraknya sangat jauh gitu ya. Nah, kalau semakin jauh misalkan kita pergi ke planet lain, tentunya akan butuh waktu juga untuk berkomunikasi gitu ya. Waktu yang lama. Kemudian, nah kita sudah tahu astronom, kita sudah tahu astrolog juga. Kita sudah tahu astronom, kita sudah tahu astronot ya. Sekarang kita cari tahu astrolog. Astrolog apa sih gitu ya? Nah, astrolog itu adalah sebutan untuk orang yang mempelajari nasib manusia yang dikaitkan dengan objek-objek langit. Contohnya, teman-teman mengenal zodiak. Pernah tahu zodiak? Misalkan apa ya? Aquarius, Pisces, Leo, Gemini. Pernah tahu itu semua? Pernah dengar? Pernah. Nah, beberapa orang ada yang mempelajari hal tersebut yang dikaitkan dengan nasib manusia. Kalau manusia zodiaknya misalkan Pisces, nanti nasibnya gimana sih? Zodiaknya apa? Nasibnya gimana sih? Nah, kalau astronomi, kalau kakak tidak mempelajari hal itu gitu ya. Kalau astronom tidak mempelajari hal tersebut. Jadi itu hal lain lagi namanya gitu ya. Astrolog sebutan untuk profesinya. Tuh. Nah, lalu Kak Lutfi mau tebak-tebakan nih dengan teman-teman ya. Nah, siapakah aku? Aku adalah seseorang yang bekerja di observatorium. Aku bekerja dengan mengamati bintang-bintang melalui astronom. Nama profesi aku apa ya? Astronom. Oke. Astronom. Betul sekali. Jadi nama profesi aku adalah astronom. Coba, kalau astronot kerjanya di mana? Teman-teman masih ingat? Luar angkasa. Satu lagi, kalau astrolog itu kerjanya apa ya? Astrolog ya, yang paling bawah tuh namanya. Astrolog, masih ingat? Orang yang mempelajari apa sih? Mempelajari bintang-bintang yang dikaitkan dengan objek langit. Iya, betul sekali. Jadi mempelajari bintang-bintang tapi dikaitkan dengan nasib manusia. Nah, kalau Lutfi tidak mempelajari hal itu ya, jadi namanya adalah astronom. Betul sekali teman-teman, hebat. Nah, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana sih Kak Lutfi untuk menjadi astronom itu? Apakah susah atau mudah sih? Nah, yang pertama, teman-teman harus belajar sains. Teman-teman tahu sains apa? Yang berkaitan dengan matematika, berkaitan dengan alam begitu. Nah, itu nanti kalau teman sudah besar, teman-teman mempelajari fisika, mempelajari kimia, mempelajari biologi. Jadi mempelajari hal yang lebih dalam lagi tentang alam, tentang kehidupan, begitu ya. Itu namanya adalah sains atau sains. Nah, itu teman-teman harus belajar sains dari sekarang ya. Jadi teman-teman harus suka nih sama sains kalau mau jadi astronom, begitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman sudah matematika, belajar ilmu pengetahuan alam begitu ya. Lalu setelah lanjut lebih tinggi lagi, teman-teman kemudian kuliah.
kuliahnya harus mengambil jurusan yang berkaitan dengan astronomi. Begitu nanti teman-teman mendapatkan gelar dalam bidang astronomi. Jadi caranya untuk menjadi astronom seperti itu. Dan yang paling penting, teman-teman harus menyukai astronomi. Nah, apa sih astronomi? Astronomi dengan astronom itu dua hal yang berbeda, tapi berkaitan gitu ya. Kalau astronomi adalah ilmu pengetahuannya. Kalau astronom adalah profesinya. Nah, seperti gini ya. Kalau dokter belajarnya mempelajari ilmu kedokteran, namanya dokter. Kalau yang mempelajari matematika, mempelajari ilmu pengetahuan matematika, namanya matematikawan. Nah, Kak Lutfi mempelajari ilmu pengetahuan yang bernama astronomi. Ada I-nya di belakang. Nah, nama profesinya adalah astronom. Oke, teman-teman ingat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu kemudian apa sih yang dikerjakan oleh astronom? Gitu ya, apakah hanya lihat-lihat bintang saja pakai teleskop? Tentunya tidak itu. Memang salah satunya melihat bintang-bintang menggunakan teleskop seperti yang dilakukan oleh Galileo dulu. Nah, Galileo dengan menggunakan teleskopnya mengamati bulan, kemudian mengamati planet Saturnus gitu ya. Nah, kita juga sekarang masih tetap mengamati benda-benda yang sama. Apakah ada yang berubah atau tidak begitu. Dan mengamatinya ternyata tidak hanya di permukaan bumi, tapi kita juga bisa mengamatinya menggunakan teleskop yang dikirim ke luar angkasa. Jadi teleskopnya ada di atasnya bumi gitu ya, di luarnya bumi. Teleskop ini mengamati benda-benda langit, mengamati bintang, mengamati planet-planet yang jauh gitu ya, mengamati juga benda-benda langit yang sangat jauh. Itu teleskop yang ada di luar angkasa. Nah, lalu sekarang nih karena zamannya sudah modern, astronom dengan teleskopnya tidak harus berada di tempat yang sama sepanjang malam gitu ya. Karena capek nih malam-malam, kalau kita keluar malam-malam kan dingin ya, apalagi kalau harus melihat bintang sepanjang malam bergadang gitu ya. Aduh dingin sekali, capek, lelah jadinya ya. Sehingga sekarang sudah ada yang dinamakan sebagai teleskop robotik. Nah, dari namanya robot nih ya. Kira-kira robot bisa apa sih teman-teman? Bisa apa sih kalau robot? Bisa apa sih kalau mengerjakan tugas? Mengerjakan tugas ya. Tinggal kita beri perintah saja ya kepada robot ya. Nanti robotnya yang bekerja sendiri. Nah, seperti itu. Jadi di Observatorium Bosca ada teleskop robotik. Jadi kita tinggal beri perintah saja ke teleskopnya. Nanti teleskop akan mengamati dengan sendirinya pada malam hari begitu ya. Mengamati bergerak-gerak sendiri nih teleskopnya. Astronomnya di mana? Jadi tinggalin aja teleskopnya ya. Tidak usah berada di samping teleskop. Begitu. Nah, itu yang pertama pekerjaan astronom adalah mengamati. Selanjutnya pekerjaan astronom berikutnya nih adalah mencatat apa yang mau dicatat gitu ya. Nah, atau merekam gitu. Nah, kalau zaman dulu belum ada kamera seperti sekarang, belum ada kamera digital. Sehingga para astronomnya melukis gambar yang mereka lihat di langit. Jadi kalau Galileo dulu menggambar bulan ketika sudah melihat bulan melalui teleskop, lalu kemudian menggambar bulannya di atas kertas gitu ya. Kalau sekarang karena kita sudah memiliki kamera, kita sudah pakai kamera digital gitu ya, kita tinggal memotret saja bulannya, kita bisa dapat gambar bulan dan bisa dikirim dengan mudah ke siapapun ya. Kalau zaman dulu kan pakai kertas, harus dikirim nanti kertasnya lewat surat. Tapi kalau sekarang teknologinya sudah lebih baik lagi sehingga pengiriman juga lebih mudah begitu ya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah apa yang dikerjakan astronom? Mengukur apanya nih? Misalkan, nah ketika astronom melihat bintang di langit, bintang cahayanya tidak sama seperti itu, tapi terkadang ada bintang-bintang yang terangnya tiba-tiba terang, terus nanti dia tiba-tiba redup lagi. Nah, itulah yang diukur oleh astronom. Kapan dia terang, kapan dia redup, seberapa terang atau seberapa redup. Nah, itulah yang diukur oleh para astronom begitu ya. Lalu apalagi selanjutnya yang dilakukan astronom? Mengukur juga. Apa yang diukurnya nih? Mengukur pancaran dari bintang-bintang. Kalau kita lihat matahari ada berapa warnanya coba teman-teman kalau kita tanya?
Warna matahari ada berapa sih? Satu. Kuning. Betul. Satu ya. Ada nih warna matahari. Kalau kita lihat. Kuning. Orange. Ketika kita lihat ketika ketika hujan rintik-rintik, terus ada cahaya matahari yang melewati rintik-rintik hujan itu, maka kita bisa melihat pelangi, warna-warni. Nah, warna-warni pelangi itu adalah cahaya matahari yang diuraikan oleh butiran-butiran air di udara gitu ya, sehingga kita bisa melihat pelangi. Nah, sama astronom juga seperti itu. Jadi melihat cahaya dari bintang kan cuma satu warnanya ya. Kemudian cahayanya diuraikan menjadi warna pelangi seperti yang kita lihat di sini nih. Nah, setelah kita uraikan begini, nanti astronom bisa tahu, oh di bintang itu komposisinya ada ini. Ada unsur ini, isinya begitu. Nah, begitu dah astronom bisa tahu bintang itu isinya apa begitu ya. Lalu berikutnya kita ukur lagi apa yang diukur nih, posisi dari bintang. Karena tidak semua bintang itu tetap saja di posisinya masing-masing ya. Terkadang ada juga bintang yang bergerak di antara bintang-bintang lain, sehingga kita bisa tahu, oh bintang itu ternyata gerakannya memutar nih, seperti gambar yang kita lihat ya. Itu ada garis yang melingkar. Oke, ada garis yang melingkar tapi pipih begitu ya di sebelah kiri. Nah, itu adalah gerakan dari bintangnya. Jadi itulah yang dilakukan oleh astronom teman-teman. Banyak ternyata ya, ada mengamati, kemudian mencatat, selanjutnya mengukur. Jadi banyak yang dilakukan oleh astronom, tidak hanya melihat saja nih. Nah, dari yang kita lihat tadi, astronom kan pekerjaannya banyak. Lalu apakah semuanya akan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Kita cari tahu sekarang ya. Apakah astronomi itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari? Kita cari tahu nih. Nah, teman-teman sedang lihat apa sekarang? Ada yang tahu? Lihat apa nih? Bintang. Oke, betul sekali. Gitu ya. Jadi beginilah nenek moyang kita zaman dulu ya, melihat bintang-bintang di langit, ada bentuk-bentuknya, dinamakanlah sebagai rasi bintang. Nah, ini ada manfaatnya loh. Jadi kalau kita lihat ke langit ternyata ada manfaatnya. Apa nih? Salah satunya kalau teman-teman melihat rasi yang mirip layang-layang di langit gitu ya, mirip salib gitu. Itu rasi Crux atau salib selatan namanya gitu ya. Nah, bagian yang panjang, bagian ekor layang-layangnya begitu ya. Nah, itu mengarah ke arah selatan. Jadi kalau teman-teman tersesat di hutan malam hari gitu ya, teman-teman bisa lihat rasi bintang ini ke arah selatannya sebelah mana sih? Nah, arah selatannya arah ekor dari layang-layang tersebut begitu ya, ekornya mengarah ke selatan. Lalu apalagi nih rasi bintang yang bisa bermanfaat untuk kehidupan? Coba apalagi nih? Namanya adalah rasi Orion. Kalau orang barat melihatnya sebagai sang pemburu. Kalau kita di Indonesia, nenek moyang kita lihatnya sebagai bajak sawah, alat untuk membajak sawah ya. Jadi dinamakan sebagai rasi Waluku. Nah, fungsinya memang apa? Kalau nenek moyang kita sudah melihat rasi ini di langit, artinya saat itu mulailah masa untuk bercocok tanam. Mulai masa untuk menanam padi. Begitu ya. Jadi caranya karena dulu belum ada kalender seperti kita lihat HP sekarang, kita bisa buka kalender dengan mudah. Kita bisa tahu musim apa begitu ya. Tapi kalau zaman dulu untuk menandainya, mereka melihat bintang-bintang di langit. Kalau Waluku sudah ada atau Orion sudah ada, artinya sudah masuk nih untuk bercocok tanam begitu ya. Lalu apakah fungsi lain ada? Ada nih, teman-teman mungkin tidak sadar. Perkembangan di dunia fotografi itu dipicu oleh astronomi. Nah, di astronomi, sebentar ya, Kak Lutfi ganti dulu nih kameranya. Oke, nah di astronomi kita melihat bintang-bintang, melihat benda langit menggunakan kamera khusus untuk pengamatan, untuk astronomi ya. Nah, kemudian
kamera tersebut diadaptasi atau digunakan oleh teknologi kamera digital atau teknologi kamera handphone teman-teman. Jadi itu sumber awalnya adalah dari mana nih? Oleh astronomi, dipicunya oleh keingintahuan kita mengamati benda-benda langit. Jadi muncul deh kamera yang teman-teman gunakan sekarang gitu ya. Nah, lalu perkembangannya lagi, astronomi bisa bermanfaat untuk pemetaan. Loh, memangnya gimana nih pemetaan bumi? Iya, betul. Pemetaan di bumi. Teman-teman tahu Google Map ya? Teman-teman misalkan order apa nih, pesan makanan, kan pasti harus ada titik ininya ya, harus ada titik pengirimannya di mana nih, harus tepat. Kalau tidak tepat nanti bisa kesasar nih drivernya ya. Jadi, nah bagaimana kita membuat peta seperti ini? Caranya adalah dengan mengirimkan satelit ke luar angkasa. Nah, satelit yang ada di luar angkasa nanti bisa memetakan, bisa tahu ini posisinya di mana, posisinya di mana. Namun yang paling penting, satelit itu harus tahu posisi dia ada di mana gitu ya. Nah, cara mengetahui posisi satelit ada di mana, satelitnya harus melihat bintang-bintang nih, melihat bintang-bintang yang jauh gitu ya. Jadi itulah bintang-bintang dimanfaatkan oleh satelit untuk mengetahui posisi kita ada di mana. Seperti itu. Nah, lalu manfaat lain ada tidak sih? Ada manfaat untuk keamanan. Kita tahu matahari ya, itu besar yang panas, tetapi ada juga batu-batuan. Nah, batuan-batuan ini terus diamati oleh para astronom, apakah kira-kira dia akan mendekati bumi tidak ya? Kalau mendekati kapan ya? Nah, itu salah satu fungsi untuk keamanan. Nah, fungsi lain lagi, sana juga masih dalam hal keamanan, ada teknologi yang digunakan di satelit, namanya X-ray. Nah, di bandara juga digunakan nih untuk keamanan bandara. Ada yang membawa senjata tajam tidak ya? Ada yang membawa pisau tidak ya? Nah, kan tidak boleh tuh ya dibawa ke bandara. Jadi dimasukkan ke dalam suatu kotak dulu, nanti kita bisa mengetahui isi dari tas kita apa. Tanpa harus buka tasnya gitu ya. Nah, itu teknologi yang dimanfaatkan untuk pengamatan di astronomi, digunakan juga ternyata di bandara ya. Nah, jadi itulah kita sudah mengetahui fungsi dari astronomi itu apa. Nah, saatnya kita memahami rumah kita sendiri. Rumah kita yaitu di tata surya. Teman-teman tahu tata surya? Tahu tata surya tidak? Tahu? Isinya ada apa aja? Isinya apa aja coba? Matahari. Terus banyak ya, betul sekali teman-teman, hebat semua, sip, betul. Betul sekali. Jadi di tata surya kita ada benda-benda yang teman-teman sebutkan tadi, mulai dari matahari, planet, ada planet kerdil, ada asteroid, ada meteoroid, ada komet. Nah, semua itu mengisi tata surya kita sambil mengelilingi matahari, begitu ya. Jadi tata surya adalah sistem keplanetan yang pusatnya adalah matahari kita. Begitu. Nah, tata surya kita kalau dilihat tadi ukurannya tidak jauh berbeda ya planetnya ya, tapi ternyata kalau semuanya benda-benda di tata surya, planet-planetnya beserta mataharinya digabungkan dalam sebuah bingkai, maka akan seperti ini. Mereka foto keluarga jadinya begini ya, foto keluarga gitu. Nah, ada matahari paling besar, lalu ada yang planet yang belang-belang itu namanya, tahu tidak ya teman-teman ya? Yang belang-belang planetnya apa ya? Jupiter. Kalau dari gambar sini, ada yang tahu buminya sebelah mana coba? Buminya di mana? Coba, bumi yang mana sih? Nggak kelihatan, kalau saya juga nggak bisa lihat nih buminya sebelah mana. Yang kecil, oke. Yang kecil banget. Yang banget kecilnya yakin. Oke, kita lihatnya di mana sih buminya? Ya dihilangkan dia. Mana? Banget sih, ada lagi yang lebih banget kecil gitu ya. Jadi bumi kita urutan ketiga dari sebelah kiri tuh ya. Ada 1, 2, 3, itulah bumi kita, planet bumi. Lalu sebelah kiri paling kecil itu apa namanya? Itu adalah Merkurius, planet terkecil di tata surya kita. Sebelah kanannya apa lagi tuh?
apa ya? Planet Venus. Oke, buminya yang tadi di situ ya. Lalu sebelah kanannya lagi apa tuh? Itu adalah planet Mars. Nah, ternyata Mars itu ukurannya lebih kecil daripada bumi ya. Gitu. Itu Mars kita. Dan menariknya nih, suatu saat akan ada astronot yang dikirimkan ke planet Mars. Nanti kita tunggu ya hari tersebut datang, kita tunggu semuanya akan apa yang akan dilakukan astronot tersebut gitu ya. Nah, lalu kemudian sebelah kanannya lagi ada Jupiter, planet raksasa paling besar di tata surya kita. Sebelah kanannya lagi ada apa ya? Ada Saturnus. Oke. Ada Saturnus. Wah, maaf ya. Terhalang nih oleh Kak Lutfi ini Saturnus, tulisan Saturnusnya. Oke, berikutnya lagi ada apa ya? Samping kanannya ya, ada Uranus. Nah, sebelah kanannya lagi ada Neptunus. Nah, Uranus dan Neptunus mirip-mirip nih warnanya, mirip-mirip warna kebiruan, ukurannya juga mirip-mirip begitu ya. Jadi sering disebut sebagai planet kembar. Bukan berarti kembar kayak orang gitu ya, enggak juga. Nah, itulah objek-objek di tata surya kita. Kita sudah tahu ukurannya seperti itu, tapi kita belum tahu jarak di antara mereka nih, seberapa besar sih jaraknya, seberapa jauh sih jarak antara mereka ya. Nah, kita cari tahu dengan sebuah apa nih, teman-teman sudah menyiapkan semua alat dan bahannya? Oke, kita cari tahu ya, jarak di antara planet-planet itu seperti apa sih, teman-teman? Kalau sih yakin teman-teman dan bahannya ya. Di sini dulu menggunting kertas A4 menjadi beberapa bagian seperti ini gitu ya. Jadi ada beberapa bagian kertas. Nah, kertas ini kita gabungkan dengan menggunakan lem. Nanti kita bisa mendapatkan kertas yang lebih panjang seperti ini. Nah, teman-teman boleh menggabungkan 4 pita yang kecil jadi 4 pita yang teman-teman sudah seperti kalau sih belum lihat nih di kameranya, tunjukkan dong. Oke, bagus, sudah ada yang buat ya. Oke, sudah ada yang buat nih pitanya. Wah, mantap, sudah hampir buat semua ya. Nah, kalau begitu ikuti langkah-langkah yang Kak Lutfi tunjukkan ya. Yang pertama, teman-teman tandai ujung-ujung pita ini sebagai tempat dari matahari dan Pluto. Gitu ya. Jadi pita ini adalah panjang dari matahari ke Pluto. Gitu ya, matahari dan Pluto. Mataharinya Kak Lutfi tidak akan tandai dulu, tapi Plutonya akan Kak Lutfi tempelkan ya. Tempelkan menggunakan apa? Nah, Kak Lutfi tunjukkan lagi di sini ada beberapa gambar. Teman-teman juga pasti sudah punya ya gambarnya ya. Gambar ini teman-teman gunting, kalau sudah digunting nanti teman-teman kita tempelkan bersama-sama ya. Nah, kita cari Plutonya. Yang mana sih Pluto tuh? Mana sih? Nah, ini dia tandanya. Pluto itu ada hatinya di sini ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan dengan baik-baik, ada hatinya tuh Pluto ya. Nah, Pluto ini kita tempelkan di salah satu ujung kertasnya. Gitu ya. Tempelkannya boleh pakai lem atau boleh pakai hektar kalau mau cepatnya. Kalau sih pakai hektar aja deh dulu, atau mau pakai lem ya biar rapi ya, hektar aja deh biar cepat ya. Kalau sih tempelkan menggunakan hektar mana nih? Oke. Tidak mau. Yo, nyangkut hektarnya. Hektarnya nggak keluar sih. Kalau sih pakai lem aja kalau gitu ya. Kita lem dulu, tentunya pakai lem kertas ya, karena kan ini kertas, kita tempelkannya di atas kertas. Nah, begini, satu ujung kertasnya menempel Pluto, ujung kertas yang lainnya belum ada ya, Kak Lutfi belum tempelkan. Nanti kita tempelkan terakhir nih, di sini adalah matahari. Lalu kita lipat ke dua ujung pita ini, kita lipat menjadi 2, gitu. Nah, tengah-tengahnya, Nah, tengah-tengahnya di sini
ini kira-kira ada planet apa ya di antara matahari dan Pluto? Tengah-tengahnya ada planet apa ya di sini ya? Teman-teman coba tebak ada planet apa ya antara matahari dan Pluto ya? Ada planet apa? Coba. Planet Jupiter. Oke. Tebakan lain ada lagi nggak? Ada lagi tidak tebakan? Ada Mars. Coba tebakan yang lain lagi. Ada apa lagi? Uranus. Uranus. Kita cari Uranus. Ternyata yang adalah Uranus, teman-teman. Kita cari Uranus yang mana ya? Planetnya warna biru, tapi birunya agak muda. Yang ini nih ya. Kita tempelkan di sini. Kita lem Uranusnya di tengah-tengah antara matahari dan Pluto, gitu ya. Kita tempelkan Uranusnya di sini. Nah, inilah posisi Uranus. Jadi di tengah-tengah nih ya, jauh nih. Nah, lalu kita lipat lagi antara Uranus dengan Pluto. Di tengah-tengahnya ada planet apa nih ya? Antara Uranus dan Pluto, tengah-tengahnya di sini. Neptunus. Planet Neptunus, betul sekali. Kita tempelkan Neptunusnya di antara Uranus dan Pluto. Tempel begini. Nah, kita sudah punya Uranus, Neptunus, dan juga Pluto. Nah, lalu planet yang lainnya di sebelah kita di matahari ya. Antara matahari dan Uranus ada apa sih tengah-tengahnya? Ada yang tahu? Planet apa sih kira-kira? Antara matahari dan Uranus? Saturnus. Apa ya? Saturnus. Tempelkan Saturnusnya. Tempelkan Saturnus. Nah, lalu planet yang lainnya di mana? Kita lipat lagi. Dari mana nih? Dari matahari nih sampai ke Saturnus. Kita lipat begini. Nah, di sini ada apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu? Kecepatan. Ada apa? Miss, Jupiter. Kecepatan. Oke. Teman-teman sudah sampai mana? Sudah sampai mana nih menempelnya? Masih di Sudah Pluto. sampai. Masih di Pluto. Oke, masih jauh di Pluto ya. Oke, kita tunggu ya. Jadi ujung yang satunya Pluto ya. Sudah tempelkan Plutonya. Sudah Plutonya sudah nempel ya. Oke. Nah, sudah dilipat ke ujung. Nanti tengah-tengahnya ada planet Uranus. Ya. Kita lipat jadi dua dulu pitanya. Kita lipat pitanya jadi dua. Tengah-tengahnya ada Uranus. Sudah sampai Uranus, teman-teman? Katanya nggak ada 10.000. Satu Uranus. Lipat jadi dua. Kita lipat jadi dua. Jadi seperti apa nih kalau lipat jadi dua? Udah ya. Dari Pluto sampai ke Uranus lipat jadi dua. Nah, setelah dilipat kita menemukan tengah-tengahnya adalah lokasi dari planet Neptunus. Yuk, teman-teman tempelkan Neptunusnya. Tempelkan Neptunusnya. Oke. Sudah menempelkan Neptunus. Coba tunjukkan yang sudah menempelkan Neptunus. Belum. Teman-teman tunjukkan yang sudah menempelkan Neptunus. Sudah? Sudah. Terima kasih. Kalau sih sudah lihat tuh Miftah sudah menempelkan Neptunus ya.
Oke, siapa lagi yang sudah menempelkan Neptunus? Oh, ada beberapa lagi, ada orang sudah menempelkan Neptunus tadi. Teman kita. Siapa? Adera Mika sudah menempelkan Neptunus ya. Siapa lagi nih yang sudah menempelkan Neptunus? Latifa juga sudah ya. Oke, siapa lagi yang sudah menempelkan Neptunus? Kak Lutfi mau juga. Tapi sudah. Tapi sudah, oke. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Ke planet Uranus. Gimana? Kecepatan. Bisa nih. Pluto lah, Mas Pluto. Udah keren. Oke. Sudah sampai Uranus, sudah sampai Neptunus. Kita lanjut lagi ya. Kita lipat ujung matahari ke Uranus. Maka yang tengah-tengahnya ada apa nih? Tengah-tengahnya ada planet Saturnus. Loh, kita sama-sama. Kenapa? Saturnus di mana? Saturnus di mana? Yuk ikuti Kak Lutfi, Mika. Kita sama-sama ya. Jadi dari ujung ini matahari nih, kalau menempelkan mataharinya ya, ini adalah apa? Tengah-tengahnya ada Venus. Yuk coba teman-teman Mika. Apa nih namanya? Tengah. Yuk, tempelkan. Nah, saya menempelkan Saturnus. Coba kalau mau lihat yang sudah menempelkan Saturnus. Sudah ada nih. Mika sudah menempelkan Saturnus. Lalu siapa lagi yang sudah? Siapa nih? Kali belum bisa. Latifa, ada Mahira juga sudah. Saya. Ada Zahra juga menempelkan. Sudah. Michael sudah, oke. Satu ya. Saturnusnya sudah menempel. Nah, sekarang lipat ujung sini, ujung sini nih, ujung yang belum ditempeli oleh Kak Lutfi, lipat ke Saturnus. Jadi buat tengahnya apa nih? Ada yang tahu tengah-tengah di sini ada benda apa nih di sini nih? Coba tebak. Ada Mars, ada sabuk asteroid. Mana ya kira-kira ya benda apa di sini ya? Ternyata ini bukan planet. Betul tadi teman-teman ada yang bilang sabuk asteroid. Mana kalau sih mau cari? Nah ini dia. Sabuk asteroid sebelah sini ya. Jadi kita lem. Coba sabuk asteroid biar kelihatan oleh teman-teman. Gimana dong? Kita lem di sini. Jadi dari matahari ke Saturnus itu tengah-tengahnya adalah sabuk asteroid. Yo, coba teman-teman lipat dari sini ujung matahari yang belum ditempel oleh Kak Lutfi. Lipat jadi 2 sampai Saturnus. Tengah-tengahnya adalah sabuk asteroid.
Yang sudah menempelkan sabuk asteroid, coba tunjukkan ke Kak Lutfi. Kak Lutfi mau lihat ya. Siapa nih yang sudah menunjukkan sabuk asteroid? Oh, ada Miftah. Sudah menempelkan ya. Oke, bagus Miftah. Siapa lagi? Ada Jenika. Halo. Sudah menempelkan lagi nih ya Jenika ya. Lalu ada Mika. Siapa lagi yang sudah menempelkan asteroid? Ada Latifa, ada Mahira. Siapa lagi ya? Alfi mau lihat nih, ada Zahra juga sudah. Ayo teman-teman yang belum. Ada Ahnaf. Oke, Ahnaf Haidar juga sudah ya menempelkan sabuk asteroid. Ada Kenzoya dari Jakarta. Lalu siapa? Aisyah. Oke, Aisyah juga sudah. Siapa lagi yang sudah menempelkan sabuk asteroid nih? Ada Michael. Oke. Apalagi ya? Sudah ya? Banyak yang sudah ya. Ada Helga juga sudah. Oke. Artinya kalau dianggap semuanya sudah teman-teman pintar nih. Sudah menempelkan sampai sabuk asteroid ya. Kita lipat lagi sekarang. Lipat dari ujung sini sampai asteroid. Nah, kita lipat jadi 2 di sini. Tengah-tengahnya di sini ada benda apa nih? Oh, ada yang terlewat nih Kak Lutfi ya. Kak Lutfi ada yang terlewat nih. Ada yang terlewat nih. Harusnya bukan sabuk asteroid di sini nih. Harusnya apa nih? Harusnya apa nih? Harusnya Jupiter, betul sekali ya. Kak Lutfi ada yang salah nih. Harusnya Jupiter, betul sekali. Terus akhirnya kan juga kita di matahari ada Saturnus, ada sabuk asteroid. Nah, lalu planet-planet yang dekat bumi di mana? Dekat-dekat sekali ternyata ya. Ternyata dekat-dekat sekali nih. Oke, teman-teman sudah? Kenapa? Masih di Jupiter. Masih di Jupiter, oke. Masih di Jupiter, sabuk asteroidnya, waktu sabuk asteroidnya dilepas jadi sobek. Oh, jadi sobek. Oke. Lemnya kuat sekali berarti itu ya. Oke, Kak Lutfi tunggu ya. Jadi dari matahari lipat ke Saturnus, kita menemukan Jupiter tengah-tengahnya. Oke. Dari matahari kita lipat lagi ke Jupiter, kita akan menemukan asteroid di tengah-tengahnya. Miss, Ya. tahu nggak kalau Mars itu mempunyai 1% oksigen saja dan 95% karbon dioksida loh. Iya, betul sekali. Jadi kita tidak bisa bernafas dengan nyaman di planet Mars ya. Kita hanya bisa tinggal di planet bumi saja nih. Tempat yang lain sulit sekali untuk manusia tinggali. Karena tidak seperti di bumi banyak oksigen, tapi di luar sana sedikit sekali oksigennya. Mars itu memang kayak bumi, tapi memang kayak begitu. Mars itu memang seperti bumi kayaknya, tapi cuma oksigen dan karbon dioksidanya saja yang berbeda. Iya, begitu. Betul sekali. Tadi siapa ini? Michael ya? Oke, bagus. Pinter, Michael. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau Lutfi beri apa nih? Kalau Lutfi belum beri matahari ya, kita sampai bukit. Nah, jadi lipat dari sampai sabuk asteroid. Nah, seperti lipatannya
Dan ternyata kita menemukan ada 3 tanda lipatan. Teman-teman bisa menemukan 3 tanda lipatan ya? Setelah dilipat, ada 3. Itu. Coba. Satu lagi belum tersebut. Venus, Bumi. Mars, Bumi, Venus. Mars, Bumi, Venus. Dan ternyata itu belum selesai loh teman-teman. Nah, yang di tengah-tengah, ya kita lipat jadi 2. Nah, tengah-tengah di sini, ini adalah planet Mars. Lalu garis ini adalah mana ya planet Mars, kita cari planet yang kemerahan. Kita Mars. Ditempel sini. Iya. Nah, tengah-tengahnya tengah lagi. Ini kan sudah kita dulu menjadi 2. Kita lipat lagi biar lebih kelihatan ya tandanya. Ini adalah sebuah planet, tapi apa? Sebelum planet Mars ada apa ya? Tunggu dulu, kita lipat lagi nih. Lipatannya kecil banget. Nah, jadi Nah, jadi di sini baru deh 3 lipatan ini yang kita pakai. Lipatan yang tadi nggak dipakai ya oleh Kak Lutfi ya. Nah, setelah ini kita punya 3 tanda lipatan, itu adalah planet kemudian keduanya ada Merkurius. Lalu planet ketiganya setelah Merkurius apa tuh? Ketiga lagi. Kedua planet Bumi, begitu. Nah, empat benda ini kita tempelkan rapat gitu. Iya. Habis Merkurius, Venus dan Bumi seperti ini, gitu ya. Ada matahari, ada Merkurius, ada Venus dan Bumi. Nah, karena tempatnya jaraknya dekat-dekat sekali, kita rapatkan saja seperti ini. Kalvi mau tempelkannya di sini aja dulu ya, biar mudah ya. Kalvi tempelkannya di sini menjadi ya. Kenapa? Nah, karena kita tidak punya space lagi yang cukup, nah terpaksa kita tempelkannya berderet seperti ini ya. Mama, yang satu buat decorate room. Oke, kita tempelkan seperti ini. Nah, jadi lokasi inilah yang menjadi tempat matahari, Merkurius, Venus, Bumi. Apakah di tata surya kita, apakah di angkasa kita dekat-dekatan seperti ini? Enggak juga ya. Ini karena kebetulan ukuran planetnya dan ukuran matahari kita perbesar. Jadi seperti ini deh ya. Jadi rapat satu sama lain. Gitu. Tapi sebetulnya matahari, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu jaraknya renggang sekali, jauh sekali gitu ya. Oke, nah jadi deh. Sudah deh, teman-teman, sudah ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Ada yang sudah selesai belum? Ada Miftah, kayaknya sudah selesai ya Miftah ya. Sudah selesai nih. Cepetan. Cepetan. Ada Kira yang sudah selesai juga. Yuk, yang belum selesai baru sampai mana?
Jenika juga sudah ya. Oke, Jenika. Siapa lagi nih yang sudah? Mika sudah. Siapa lagi yang sudah? Yuk. Oke. Siapa lagi nih yang sudah nih? Sudah selesai. Sudah selesai planet-planetnya. Jarak planet-planetnya kita sudah punya pita planet. Nah, yang sudah yang sudah siapa lagi yang sudah menunjukkan pita planetnya? Siapa lagi ya? Siapa lagi yang sudah menunjukkan pita planet? Ada Mutia sudah, ada Fikri juga sudah. Siapa lagi? Arsen ya, kelihatan ya sudah ya. Ada Lutfan Nurmaula sudah. Siapa lagi nih yang sudah nih? Kira sudah. Oke, nah teman-teman yang belum nanti bisa lanjutkan lagi ya. Ada Hamis juga sudah. Oke, teman-teman. Nanti bisa lanjutkan, bisa dibantu oleh ayah bunda, oleh kakek nenek, atau om dan tante, atau kakak juga boleh nanti membantu teman-teman di rumah ya. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah lihat jarak-jarak setiap planet. Kita juga sudah membuat planet-planet itu, kita sudah tahu jaraknya di mana saja ya, antara satu sama lain. Nah, yang terakhir, kalau Lutfi mau menunjukkan nih, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah jarak setiap planet di tata surya kita. Yang paling dekat dengan matahari tadi teman-teman sudah membuatnya ya di prakarya ya. Ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi, dan juga Mars yang dekat. Lalu semakin jauh dari matahari, jaraknya semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan bahkan sampai Pluto, itu jaraknya tentunya jauh sekali dari matahari. Meskipun kita semua tahu Pluto bukan masuk ke dalam kategori planet gitu ya, tapi pindah kategori, pindah kelompok saja. Kalau dulu masuknya kelompok planet, sekarang Pluto masuknya kelompok planet kerdil atau planet kurcaci karena kecil sekali begitu ya. Dan jaraknya jauh dari kita, paling jauh dari planet-planet. Kalau kita buatkan satuan yang baru, karena satuan kilometer, meter itu sudah tidak cukup lagi, nanti kebanyakan nolnya ya. Jadi di astronomi kita memiliki satuan baru, namanya adalah satuan astronomi atau AU, Astronomical Unit. AU itu dengan jarak ke hari. Berapa jam? Kilometer banyak sekali ya. Jadi kita tidak pakai satuan kilometer lagi, kita pakailah satuan AU. Pluto berapa nih jaraknya? Jadi 40 kali dari sinar untuk Pluto itu lama gitu ya. Semakin jauh dari matahari, sinar yang sampai ke sana butuh waktu yang cukup lama. Sehingga sinar matahari sampai Pluto butuh waktu sekitar 5 jam. Lama sekali ya. Kalau ke bumi, cahaya mataharinya butuh waktu 8 menit. Kalau ke Pluto butuh waktu sampai berjam-jam, lama sekali. Nah, oke. Kalau gitu, kita aktivitas yang sudah selesai, kita sudah tahu planet kita gitu ya, sudah tahu tata surya, sudah tahu juga profesi astronom. Nah, kalau ada yang mau bertanya, Kakak persilakan. Mungkin tidak banyak ya, karena waktunya juga sudah jam 11 lebih deh. Kakak kembalikan lagi ke Kak Atina, silakan. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah raise hand, apakah ada yang mau ditanyakan? Yuk, mau Kak. Iya, silakan. Kira ada yang ditanyakan ke Kak Lutfi? Ada. Sabuk Oke, Mahira. Terima kasih pertanyaannya. Sabuk asteroid itu apa ya? Nah, sabuk asteroid itu isinya adalah batuan-batuan angkasa yang ukurannya sangat kecil sekali. Sangat kecil dibandingkan planet-planet.
Jadi kita namakan sebagai asteroid, batuan angkasa yang ukurannya jauh lebih kecil daripada planet. Ada yang kotak sepatu, ada yang seukuran batu kerikil, ada yang seukuran rumah, ada yang seukuran gunung juga gitu ya. Jadi itulah di sabuk asteroid, batuan-batuan. Begitu Mahira. Oh, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke. Mau tanya boleh? Miss, kalau misalnya kenapa itu asteroid? Kalau bumi kena batu asteroid bisa hancur nggak? Oke. Ini yang bertamanya Mika bukan ya? Iya. Andre. Bukan siapa? Siapa? Andra. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau bumi kena batu asteroid hancur nggak? Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bumi. Jadi kalau ada batu bumi begitu saja gitu ya. Namun di bumi bentuk kawah karena benturan dengan batuan gitu ya. Kawah yang dulu juga kawah itu apa? Kawah itu adalah cekungan di permukaan bumi gitu ya. Misalkan kalau itulah sebuah yang kalau ada batuan. Nah, kita bisa melihat hal tersebut juga contohnya ada di bulan. Kalau teman-teman lihat bulan, lihat gambar bulan yang ukurannya besar, di bulan itu banyak bulatan-bulatan, banyak cekungan-cekungan. Nah, itu adalah kawah yang terbentuk karena bukan hanya bumi yang terkena asteroid ya, tapi objek-objek lain, bulan gitu ya, itu juga terkena hantaman dari batu asteroid. Begitu. Terima kasih. Sama-sama. Boleh. Ya, silakan Kak Atina dipilih lagi siapa yang mau bertanya. Selanjutnya ini pertanyaan ketiga Kak ya. Terakhir yang Kak Halimah lihat dari tadi udah resen Mika. Boleh Mika boleh. Silakan Mika. Mohon maaf Mika, mic-nya diaktifkan dulu ya. Kenapa? Boleh ulangi lagi? Miss, kenapa kalau cahaya matahari itu sampai ke Pluto itu lama? Apa sampai 1 tahun atau 2 tahun? Oke, terima kasih Mika. Bagus pertanyaannya ya. Pluto itu kan jaraknya jauh ya dari matahari kan ya. Tadi kita lihat nih di pita ini Pluto adalah tempat yang paling jauh daripada planet bumi kita. Daripada planet-planet di tata surya kita. Nah, oleh karena itu, cahaya matahari butuh waktu untuk jalan keluar sampai ke Pluto. Butuh waktunya berapa lama? Sekitar 5 jam. 5 jam, tidak sampai 1 tahun. Kalau 1 tahun, betul. Kalau sampai bumi, kira-kira butuh waktu lebih cepat atau lebih lambat nih, Mika? Lambat sedikit kayaknya. Lebih lambat sedikit. Nah, lebih cepat atau lambat? Sinar matahari sampai bumi lebih cepat ya? Betul sekali. Bumi kita kan sangat dekat dengan matahari ya dibanding Pluto. Jadi kalau sampai bumi hanya 8 menit, tapi kalau sampai Pluto butuh 5 jam cahaya matahari sampai Pluto. Terus kalau sampai keluar dari tata surya kita, baru deh nanti matahari butuh waktu untuk terlihat sampai bertahun-tahun gitu ya. Jadi bintang yang kita lihat sekarang di langit itu adalah cahaya bintang dari tahunan yang lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu, bukan waktu sekarang gitu cahaya bintangnya ya. Begitu Mika. Oh. Begitu ya Mika. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya Kak Lutfi,
Kak Halimah mau ini ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat atau terus kemarin dari web juga banyak ya. Kira-kira ditanyakan berapa? Kalau ini tadi yang hari ini masuk melalui chat, Ya. ya 3 yang masuk chat. Tapi yang kemarin 2-nya. Kan ya? Iya, begitu. Nah, karena waktu kita sekarang sebentar terbatas ya, nanti pertanyaannya boleh langsung disampaikan ke Kak Lutfi, nanti Kak Lutfi jawab dalam berupa tulisan, gitu ya? Boleh? Melalui WA? Oh gitu. Oke. Pertanyaan teman-teman yang hari ini belum terjawab, nanti teman-teman bisa langsung hubungi WA Kak Lutfi ya. Nanti kumpulkan dulu saja di komunitas. Oh gitu. Kumpulkan di Slido lalu baru kirimkan ke Kak Lutfi. Nanti Kak Lutfi akan jawab baik dalam bentuk tulisan atau mungkin dalam bentuk audio begitu ya untuk 3 pertanyaan dari chat bisa ya Kak Lutfi ya? sebagai saja nanti yang saya bentuknya bulat, bukan seperti bintang yang kita tahu di gambar. Oke, terima kasih. Bintang kok bentuknya bulat ya? Tadi seperti matahari kita. Matahari kita bentuknya bulat ya. Tapi kalau kita gambar, misalkan teman-teman diminta oleh gurunya gambar bintang, pasti gambarnya kayak Patrick gitu ya, segi 5, ada tangannya, ada kakinya, ada kepalanya. Nah, itu bintang yang biasa kita gambar. Nah, tapi sesungguhnya bintang itu bentuknya bulat. Di alam semesta kita, bentuk-bentuk yang stabil, bentuk-bentuk yang mudah untuk dibuat itu ya bentuknya bulat gitu ya. Karena masanya besar gitu ya. Masanya besar, maka dia gravitasinya juga besar, dia bisa menarik diri sendirinya dengan sangat kuat sehingga membentuk bulatan sempurna seperti matahari, seperti planet-planet gitu ya. Planet di tata surya ada bumi, ada Merkurius dan lain-lain bentuknya bulat semua. Dan bintang juga bentuknya bulat. Matahari kita bentuknya bulat karena ukurannya besar, jadi masanya besar, gaya tarik si planetnya besar juga ya, menarik dirinya besar juga sehingga bentuknya bulat. Nah, lalu kemudian kenapa kita menggambarkannya dalam bentuk segi 5 mirip Patrick? Gambarnya kenapa begitu? Sebagai estetika saja untuk lebih menarik. Nah, kenapa seperti itu ya? Kenapa enggak segitiga aja gitu? Kenapa enggak bentuk yang lain, persegi panjang misalkan atau kotak ya? Nah, karena ketika kita lihat bintang dilihat menggunakan mata ya. Bintang terlihat sebagai sebuah titik cahaya. Nah, titik cahaya itu ada pancaran ke sekitar-sekitarnya keluar. Nah, pancaran yang keluar itulah kita gambarkan sebagai kaki tangannya dari bintang seperti Patrick. Ada kaki dan tangannya gitu. Nah, itulah yang kita gambarkan selama ini agar gambaran kita, gambaran terhadap bintangnya lebih indah. Seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Itu tidak bulat. Sinar matahari sampai ke gambarkannya seperti caranya. Oke, terima kasih kalau sama-sama. Teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, nanti tuliskan ya pertanyaannya, boleh minta bantuan ayah bundanya untuk mengirimkan pertanyaan ke STEM Lab. Nanti STEM Lab-nya mengirimkan pertanyaan ke Kak Lutfi, begitu ya. Oke, terima kasih Kak Lutfi atas waktunya untuk materinya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua ya teman-teman tentang astronom, dan juga astrolog tadi. Nah, untuk sesi selanjutnya Kak Lutfi bisa memberikan closing statement untuk kita semua ya. Oke. Nah, Kak Lutfi, apa ya kata-katanya ya? Nah, semoga teman-teman tidak hanya apa ya, teman-teman keingintahuannya terus bertambah sehingga pengetahuan teman-teman bisa lebih apa ya,
lebih terbuka lagi begitu ya. Teman-teman bisa melihat dunia dengan lebih indah lagi ketika teman-teman membaca atau mengetahui banyak sekali ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi teman-teman tidak hanya diam saja ya menerima, tapi teman-teman juga bisa mencari ilmu pengetahuan dimanapun. Bisa dari buku, bisa dari teman-teman, bisa dari bapak ibu guru, dari manapun teman-teman bisa mencari ilmu lebih biar lebih banyak lagi pengetahuan yang kita dapat begitu. Oke, terima kasih Kak Lutfi. Itu tadi pesan dari Kak Lutfi ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar. Kita harus tetap semangat belajarnya. Dari manapun, dari sumber apapun, kita harus tetap belajar agar wawasan kita bertambah dan juga pengetahuan kita bisa bertambah. Nah, terima kasih Kak Lutfi. Nah, untuk selanjutnya kita foto bersama dulu ya teman-teman. Sesi foto bersama. Nah, kita foto bersama. Nah, kalau yang sudah punya pitanya, boleh fotonya sama pitanya nih ya, sama pita tata suryanya fotonya. Oke, sambil senyum semuanya. Kak Halimah hitung dulu ya, semuanya sudah siap ya? Oke, 1, 2, 3. Kita 2 kali foto ya, lagi ya. Oke, lagi. Boleh ganti gaya yang lainnya ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Terima kasih Kak Lutfi untuk materi dan waktunya hari ini. Selanjutnya Nah, hari ini tadi kita juga mengadakan challenge teman-teman untuk mengenal profesi 3 astronom. Jadi, hari ini karena kita sudah mengikuti profesi 3 astronom, teman-teman bisa mengupload foto atau video kegiatan mengenal profesi 3 astronom di Instagram Story dengan mention Instagram STEAM Lab dan juga Bosca Observatory. Kemudian ceritakan keseruan teman-teman dalam kegiatan mengenal profesi astronom hari ini. Dan challenge-nya ditutup hari ini juga. Hari Sabtu tanggal 5 Maret pukul 16. Jadi hari ini nanti teman-teman bisa langsung upload ya hasil kegiatannya hari ini dan juga cerita keseruan teman-teman dalam kegiatan mengenal profesi astronom hari ini. Begitu teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah berkumpul hari ini. Terima kasih atas keseruannya hari ini. Kami dari tim STEAM Lab Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman hari ini. Semoga ilmu yang kita terima, ilmu yang disampaikan oleh Kak Lutfi hari ini bermanfaat untuk kita dan masa depan kita. Oke, terima kasih teman-teman pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan profesi yang akan datang. Sampai jumpa. Selamat siang. Sampai jumpa teman-teman. Selamat siang. Dadah. Selamat siang. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali semuanya. Terima kasih juga setelah hadir di sini. Dadah. Terima kasih semua. Dadah. Boleh live ya teman-teman.